manusia itu tergantung watak jiwanya dan warna jiwanya. Makanya ada banyak pikiran. Semuanya ingin kebaikan untuk Indonesia. Tapi ada orang yang wataknya konservatif, wataknya liberal, wataknya radikal. Jadi manusia itu ya macam-macam. Itu pun nanti diwarnai juga oleh fokusnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Budaya itu bukan sesuatu yang harga mati, yang statis. Tapi ada kodrat alam, ada kodrat zamannya. Maka budaya sangat mungkin berubah, bahkan harus berubah ke arah lebih baik, lebih baik. Disitulah nanti Ki Hajar menjelaskan 3 jenis perubahan budaya. Jadi tentu saja yang tidak serta-merta sifatnya menghancurkan yang lama. Tapi perubahan yang sesuai dengan budaya keluhuran budi yang selama ini dianut di tengah masyarakat. Kata Ki Hajar, asas perubahan dalam budaya itu 3. Yang pertama continuity, yang kedua konvergensi, dan yang ketiga konsentris. Jadi continuity itu misalnya kemarin seperti usulannya Sultan Takdir, yuk kita mulai melihat barat jadi rujukan. Kalau continuity, ya barat juga tidak apa-apa, kita ambil pelajaran, tapi jangan lupa budaya kita sendiri. Jadi budaya dari luar masuk itu untuk memperkaya, memodifikasi, menyesuaikan dengan zaman budaya kita sendiri. Nah, itu namanya continuity. Terbuka terhadap masukan, terhadap perubahan, tapi bukan berarti ninggal yang sudah ada. Justru yang sudah ada itu dikembangkan. Dikembangkan itu kan bukan berarti dibuang. Kalau dulu main wayangnya langsung live di tengah lapangan, sekarang main wayangnya online pakai YouTube misalnya. Nah, ini namanya tidak hilang, tapi menyesuaikan dengan kondisi. Memang situasinya sekarang begitu. Jadi mungkin para dalang sekarang mungkin ya mulai mikir model wayangan yang berbeda, tidak kayak zaman dulu misalnya. Nah, ini namanya continuity. Melanjutkan versi yang lama dengan versi yang baru. Kan banyak sekarang budaya-budaya yang mulai dikemas sesuai situasi hari ini. Ini gaya continuity. Jadi iya sih ada banyak yang dari barat bisa kita pelajari, tapi tidak harus kemudian dibuang. Yang lama dikembangkan sesuai dengan situasi hari ini. Itu namanya continuity. Nanti ada jenis kedua, konvergensi. Nah, konvergensi ini beda dengan continuity. Konvergensi ini seperti kayak kita menyebutnya dalam istilahnya Ki Hajar budaya nasional. Budaya nasional itu kan mix dari banyak budaya daerah. Jadi budaya nasional itu jenis konvergensi. Jadi cara berbudaya yang beragam sebenarnya, tapi di balik yang beragam itu ada unsur yang sama. Nah, ini namanya konvergensi. Kalau berpikir itu kan ada konvergen dan divergen. Konvergen itu berpikir analitis, kalau divergen itu berpikir kreatif. Kalau divergen ada yang baru, kalau konvergen enggak. Ya yang lama-lama ini kemudian ditemukan benang merahnya yang sama. Oh ada budaya ini, budaya ini, budaya itu. Hakikatnya macam-macam budaya ini sebenarnya satu, yaitu gotong royong. Nah, ini namanya konvergensi.
Pancasila misalnya itu kan cara berpikir yang melihat macam-macam tradisi, budaya, gaya hidup Indonesia, kemudian ketemunya 5. Orang Indonesia itu secara umum berketuhanan. Budayanya apapun tapi pasti berketuhanan. Kemudian berkemanusiaan, bersatu, kemudian demokratis dan adil misalnya. Nah, ini konvergen namanya. Jadi budaya juga begitu, berhubungan dengan Barat seperti yang ditawarkan oleh Sultan Takdir minggu lalu. Bukan berarti kita anti Barat. Tapi tidak serta-merta Indonesia itu beda loh dengan Barat. Budaya-budaya kita tidak serta-merta beda dengan Barat. Banyak juga kok sama-samanya visi, nilai, dan lain-lain. Mungkin banyak yang sama. Jadi hanya saja kita belum menghidupkannya. Sehingga tidak harus kemudian kita ambil Barat. Pakai versi kita sendiri juga sudah bagus kok. Wong nilai-nilai yang dibawa sama sebenarnya. Ini cara berpikir konvergen. Yang ketiga, perubahan model konsentris. Kalau konsentris itu ya memang ada budaya besarnya dan ada budaya-budaya kecil. Kalau ini agak kebalikan dari konvergensi. Jadi ada satu titik pusatnya, tapi kemudian setiap budaya yang lain punya jalurnya sendiri-sendiri. Demokrasi sih secara umum, tapi demokrasi gaya Indonesia beda loh misalnya. Yo sama sih kapitalis, tapi kapitalisnya Indonesia itu tidak sama dengan kapitalis yang lain. Nah ini namanya konsentris. Sebenarnya yo hakikatnya sama, tapi ada gaya yang berbeda. Nah ini namanya konsentris. Cara menerjemahkan sesuai lokal yang beda-beda sehingga isinya beda-beda. Sama-sama nutup aurat sih, tapi kalau gaya Timur Tengahan pakai jubah, kalau gaya Indonesia pakai sarung misalnya. Ini konsentris namanya. Oke ya, jadi ini perubahan budaya yang tidak meninggalkan budaya asli. Jadi yang tidak membuang budaya kita yang luhur itu ya bisa gaya continuity, bisa gaya konvergensi, bisa gaya konsentris. Kita ambil semangat belajarnya Barat yang luar biasa, kita terjemahkan model kita, gaya kita. Nah, ini gaya konsentris. Dan lain sebagainya. Jadi ini asas-asas perubahan. Jadi tidak kok terus mengadopsi 100% Barat seperti yang ditawarkan oleh Sultan Takdir. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang tentang hidup dan tumbuhnya kebudayaan. Ini sebenarnya dari satu tulisan. Kata Ki Hajar, kebudayaan itu seperti organisme. Ada lahirnya, tumbuh, maju, berkembang, berbuah, kemudian tambah tua, mundur, sakit-sakitan, terus mati. Jadi ini siklus kebudayaan apapun di muka bumi ini. Dan ini wajar manusiawi. Bahkan kalau teman-teman membaca sejarah-sejarah peradaban kebudayaan dunia kan banyak. Hari ini peradaban-peradaban kebudayaan yang sudah hilang. Sedahsyat apapun itu. Indonesia semacam ini nanti bisa hilang enggak, Pak? Mungkin saja. Dan pastinya kata Ki Hajar ya memang siklusnya begitu. Ini sebenarnya teori siklus ini kan terkenal sekali, dulu pernah kita bahas di Ibnu Khaldun. Jadi ya sejarah itu berputar, meskipun nanti agennya beda-beda. Jadi lahir, tumbuh, maju, berkembang, terus jadi tua, terus mundur, terus sakit-sakitan, dan mati. Pak, tapi sudah lama itu Amerika jadi pusatnya dunia misalnya. Ya coba kamu hitung, berapa abad? Masih sangat sebentar.
Jadi kalau dilihat dari siklusnya tetap akan seperti itu. Kalau misalnya ya kita hitung awur-awuran ya seperti siklus yang sering dijelaskan itu. Misalnya era Islam dengan Barat saja kita hitung. Misalnya Islam itu sekitar abad ke-7 sampai abad 14. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8 abad. Barat kita anggap saja ya 14, 15 sebenarnya. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sekarang. 7 abad. Mungkin kamu bandingkan dengan mungkin dulu peradaban Romawi berapa abad. Peradaban Yunani, peradaban Persia kuno, Tiongkok kuno, India kuno. Mungkin jauh lebih panjang dari itu. Dan itulah peradaban dan kebudayaan manusia. Sedahsyat apapun ada lahir, tumbuh, maju, berkembang, terus jadi tua, persis seperti manusia. Pada akhirnya mati. Oke, ini logika pertama. Budaya itu seperti organisme. Yang kedua, kebudayaan itu bila ketemu kebudayaan yang lain dapat berkawan atau berlawan. Berkawan itu berarti saling setuju, berlawan itu berarti saling bertentangan. Jika berkawan, untunglah karena ada asosiasi manasuka. Ini istilahnya zaman dulu ya, bahasa Indonesianya lebih puitis daripada bahasamu hari ini. Jadi asosiasi manasuka itu hubungan yang sukarela. Bedakan rasanya kalimat asosiasi manasuka dengan hubungan sukarela itu. Kalau saya bilang hubungan sukarela kan bayanganmu kayak hubungan-hubungan yang bebas itu. Nah, beda dengan asosiasi yang manasuka, yaitu hubungan normal. Dan ini membawa kemajuan. Satu budaya kok berhubungan dengan budaya yang lain dan tidak tabrakan, ini menguntungkan. Kenapa? Saling memberi masukan. Jadi saling memajukan. Jika berlawanan, ini baru bahaya. Sering menyebabkan kematian yang lemah. Contoh paling mudah, penjajahan. Fenomena penjajahan itu ketika satu budaya menang lebih kuat atas budaya yang lain yang lebih lemah. Ya, imperialisme yang dimaksud oleh Ki Hajar saat itu. Kita cara hidupnya kalah canggih sama mereka. Akhirnya kita kalah, ditindas. Nah, baik berkawan atau berlawan, kata Ki Hajar, kebudayaan yang lemah atau sakit-sakitan biasanya mudah terdesak oleh kebudayaan lain yang kuat dan sehat. Jadi kalau kalian merasa Pak, budaya Indonesia ini kok lama-lama tenggelam ya Pak, habis ya Pak, kalah sama Hollywood, kalah sama Bollywood, kalah sama Korea, apalagi kalah sama misalnya, itu karena kemungkinan budaya kita tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Wong kita tidak memperkuatnya. Jadi kita sendiri tidak memeliharanya dalam tanda petik. Kita biarkan dia hanya jadi narasi-narasi sejarah saja. Ya tentu saja dia lemah, wong kita tidak menghidupkannya. Nah, tentu saja yang lemah ketemu yang kuat, yang dominan kalah. Jadi ini situasinya. Maka sebenarnya ini nanti implisit mengkritik Sultan Takdir loh. Jangan tiba-tiba ditemukan frontal. Kalau kita lemah ketemu yang sangat kuat, hasilnya apa? Dijajah kita. Tidak hanya penjajahan fisik, mungkin secara fisik kita merdeka, tapi secara budaya, secara mental, secara psikologis bisa saja kita dijajah. Jadi ini
hidupnya kebudayaan itu ya tergantung kita juga. Kalau kita sendiri abai, ya lama-lama dia akan lemah, musnah. Kita kadang marah kan kalau ada budaya kita diklaim orang lain, tapi kita sendiri tidak memperkuatnya. Jadi ini hidup tumbuhnya kebudayaan. Teori selanjutnya, kebudayaan dapat kawin. Ini kawin ya, tidak cuma dekat. Kalau tadi kan cuma berkawan. Kalau ini kawin. Kawin itu berarti campur dengan kebudayaan yang lain. Dan dapat beranak berketurunan. Ini ada anak budaya nanti ya. Keturunan budaya. Tapi jenisnya dua, kawin antar budaya ini. Yang pertama asosiasi, yang kedua asimilasi. Asosiasi itu bercampur tapi tidak bersatu. Gimana membayangkannya ya? Campur tapi tidak bersatu. Turunannya, kata Ki Hajar, seringkali bersifat tiruan, blaster, tidak murni. Dan kadang akibatnya kemunduran. Ya mungkin gampangannya ketemu bareng kawin tapi tidak sehati. Tidak enak ya, bercampur tapi tidak bersatu. Ada asimilasi. Kalau asimilasi bersatu. Kebudayaan asing dan kebudayaan asli saling klop, saling nyambung. Sehingga apa? Turunannya adalah sesuatu yang baru. Mungkin bahasa hari ini hybrid. Kalau di asosiasi tadi biasanya ada salah satu yang dominan dan salah satu mati. Jadi barat ketemu timur misalnya, karena kalau dalam asosiasi misalnya timur lemah, ya yang dominan barat saja. Timurnya sudah tidak ada lagi. Kalau di asimilasi tidak. Jadi baratnya ada, tapi timurnya juga tidak hilang kok. Nah ini namanya asimilasi. Dan misalnya di Jawa itu pengalaman asimilasi banyak. Ada banyak tradisi yang misalnya dulu agama Jawa yang lama, terus datang Hindu, terus datang Buddha, terus datang Islam, datang Kristen, itu kan bisa diolah dengan manis. Terjadi asimilasi. Pertemuan yang tidak konflik, tidak saling mendominasi. Nah, ini jadi teorinya kebudayaan tadi ya. Kebudayaan itu seperti organisme, lahir sampai mati. Kemudian kebudayaan itu bisa berkawan. Kemudian kebudayaan itu bisa kawin. Kemudian kebudayaan juga bersifat selektif. Jadi selektif itu bisa karena kita hidupkan terus, sehingga yang kita hidupkan itulah yang survive sampai hari ini ada. Atau dia memang relevan, masuk akal, dan disukai banyak orang, sehingga hidup terus. Itu namanya seleksi. Kalau istilahnya Hegel, yang lebih rasional akan lebih disukai dan akan lebih tahan lama. Kok ada budaya tidak tahan lama, kemungkinan dia out of date, tidak nyambung dengan perkembangan terkini, atau kemungkinan agen-agennya tidak mau menghidupkan lagi. Inilah seleksi kebudayaan. Pak, kok sekarang jarang ya ada pertunjukan-pertunjukan, misalnya kalau di Jawa Timur ada ludruk, ada ketoprak, ada apa. Ya karena agen-agennya mulai habis, dia tidak hidup lagi, atau dia out of date, tidak mengikuti perkembangan terkini sehingga tidak relevan. Zaman saya dulu kecil, ada layar tancap saja itu bisa rame orang sekampung datang. Tapi hari ini saya tidak jamin. Karena setiap orang punya layarnya sendiri-sendiri di HP-nya masing-masing. Kalian, ini loh ada layar tancap ini.
film tahun 80-an dulu misalnya, itu mungkin tidak ada yang nonton. Film layar tancap itu kan selalu film-film lama. Mungkin hari ini kamu sudah pegang sampai film terbaru hari ini. Film lama buat apa? Mungkin nyari gelap-gelapannya nonton bareng mungkin itunya. Tapi kan urusan filmnya kan nggak nyambung sudah. Nah itu mungkin perlu modifikasi baru. Versi layar tancap yang gimana misalnya. Atau yang seperti apa. Nah, ini seleksi budaya. Sejauh mana seperti teorinya Darwin itu kan struggle for the fittest. Siapa yang paling relevan, paling sesuai dengan zaman, dialah yang hidup. Kemudian tentu saja untuk lolos seleksi dia harus senantiasa memperhatikan tadi kodrat alam dan kodrat zaman. Ngerti situasi konkret yang tidak bisa dihindari dan tahu bagaimana mengelola dinamika hidup. Kalau tidak paham dua ini masalah nanti. Jadi kuncinya tadi keywordnya sama, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, selanjutnya perubahan budaya itu ada namanya evolusi, ada namanya revolusi. Kalau evolusi berubah pelan-pelan. Kalau revolusi drastis. Mungkin kalian sangat jenuh dengan situasi hari ini, sangat tidak puas dengan situasi hari ini, terus secara besar-besaran merombak budaya kalian hidup hari ini. Ini namanya revolusi. Sudahlah Pak, sekarang kita tidak butuh lagi wayang, saya tidak butuh lagi ketoprak, ludruk, out of date. Sekarang pertunjukannya diganti sekarang. Organ tunggal misalnya. Sekarang yang lakukan itu. Oke, ini contoh perubahan drastis. Jadi tidak pelan-pelan. Kalau evolusi pelan-pelan itu mungkin wayangnya ditambahi apa, ada modifikasi apa, mungkin ditambah kolaborasi dengan tata panggung, tata cahaya yang canggih, ditambah, mungkin bisa. Ini pelan-pelan dirubah mengikuti zaman. Tapi kalau revolusi drastis, jadi sudahlah kita ganti total wayang yang seperti itu, kita ganti dengan pertunjukan model pakai 3G apa pakai apalah sekarang yang bagus. Nah ini berubahnya kebudayaan. Ada evolusi, ada revolusi. Evolusi itu misalnya dulu ngaji filsafat itu tidak begini loh, pelan-pelan berubah jadi seperti ini. Kalau revolusi itu drastis, sudahlah kita ganti saja polanya, tidak seperti ini ngajinya 100%. Misalnya kita ganti saja giliran ngomongnya, tidak cuma saya. Kemudian pesertanya diseleksi, nanti ada ujiannya, ada. Wah itu drastis namanya revolusi itu. Besok tidak ada yang datang sudah. Jadi ini ada perubahan drastis, ada perubahan evolutif. Nah, itu teori hidup tumbuhnya kebudayaan. Ada lagi hidup tumbuhnya kebudayaan itu berubah seperti apapun budaya, tidak boleh meninggalkan sifat dasarnya tadi, yaitu keadaban atau peri kemanusiaan. Kalau ada perubahan ke sana namanya bukan budaya lagi. Jadi kebudayaan itu diubah seperti apapun harus tetap basisnya adalah peri kemanusiaan. Jangan mengubah budaya yang anti manusia. Budaya yang saitoniah, budaya yang hayawaniyah tadi. Berubah oke, wong manusia itu dinamis, tapi jangan berubah jadi setan, jangan berubah jadi binatang, dan jangan berubah jadi robot. Tetap jadilah manusia. Nah, yang terakhir tentu saja perubahan itu harusnya dari baik jadi lebih baik, jadi lebih baik. Inilah ideal perubahan dan pertumbuhan kebudayaan. Jadi kita ingat-ingat tadi teorinya, saya urut dari yang terakhir Perubahan itu harus jadi lebih baik.
Perubahan itu harus tidak meninggalkan sifat dasar kemanusiaan. Perubahan itu bisa evolusi, bisa revolusi. Perubahan itu harus memperhatikan kodrat alam, kodrat zaman. Budaya itu bisa berubah secara selektif sesuai yang paling kuat, yang paling sehat. Budaya juga bisa saling kawin, bisa saling berkawan, dan bisa lahir, tumbuh, matang, dan mati. Inilah hidup dan tumbuhnya kebudayaan. Oke, sekarang kita mulai jawaban-jawabannya Ki Hajar terhadap polemik yang diangkat oleh Sutan Takdir. Dasar berpikirnya tadi yang di depan tadi ya. Sekarang kita lihat. Ini sebenarnya pelajaran utama malam hari ini bagi saya, caranya kita berdebat, berpolemik yang sehat dan saling menghargai. Kalimat-kalimatnya indah. Tidak seperti debat kita di medsos hari ini. Itu misalnya begini. Kalimatnya Ki Hajar. Aliran Tuan Sutan Takdir Ali Shahbana. Terus dalam tanda kurung, tentu kita tahu semua siapa Sutan Takdir Ali Shahbana itu, juga siapa Sanusi Pane yang kemarin ikut debat. Sebenarnya tidak sedikit yang mengikuti. Hanya saja karena aliran itu sifatnya, dalam hakikatnya tidak. Nah ini bagi saya kalimat penghargaan kan itu. Sifatnya itu berarti tampaknya, meskipun hakikatnya tidak begitu. Sifatnya amat bertentangan dengan moderat yang tengah-tengah, maka jaranglah kita dengan suara yang baru itu, dengan cara yang belak-belakan seperti diuraikan oleh Sutan Takdir Ali Shahbana, yang terus terang dan berlandaskan akal sehat itu. Jadi maksudnya karena Sutan Takdir ini agak terus terang, meskipun rasional belak-belakan, tapi tidak moderat. Jadi agak ekstrim. Sebenarnya kan ngomong itu. Itu mungkin kalau pakai bahasa ringkas di Twitter atau di Instagram mungkin ya kalimatmu Tuan Sutan Takdir Ali Shahbana itu ya ekstrim, radikal, liberal dasar misalnya. Kalau pakai itu. Cuma kan kalimatnya indah. Jadi tidak menjatuhkan nama orang. Nah, termasuk kalimat selanjutnya. Sanggahan terhadap Tuan Sutan Takdir Ali Shahbana ada yang kurang enak didengar. Karena berbasis sentimen, itu sudah wajar juga. Jadi ada yang nyanggah sambil marah-marah. Kan di buku polemik itu kan ada banyak kemarahan-kemarahan. Nah, kata Ki Hajar itu sudah wajar juga. Karena Tuan Sutan Takdir Ali Shahbana amat radikal. Jadi radikal di sini artinya kaku. Jadi keras. Jadi ya Sutan Takdirnya juga keras. Sehingga ada juga yang kemudian jadi marah-marah. Sungguh pun kita tidak dapat mengamini semua sikap Tuan Sutan Takdir Ali Shahbana. Dan sering kita sependapat dengan Dr. Sutomo yang menjunjung adat kebangsaan yang patut diluhurkan. Tuan Sutan Takdir Ali Shahbana tidak suka menoleh ke belakang, ke alam pra-Indonesia. Tetapi patut sekali kita perhatikan adanya aliran Indonesia Futura. Indonesia masa depan. Indonesia kelaknya. Maaf, kemerdekaan kami ini. Jadi agar kita tidak terikat dalam alam individu kita. Meskipun alam kita itu kita namakan alam Indonesia realita atau Indonesia nyata. Nah ini kan bantah tapi halus. Sutan Takdir itu radikal sebenarnya, makanya banyak yang bantah. Tapi meskipun kita tidak setuju dengan Sutan Takdir,
lebih suka dengan pendapatnya Dr. Sutomo, tapi perlu loh kita perhatikan peringatannya Sultan Takdir tentang Indonesia masa depan. Agar kita tidak terjebak dengan Indonesia realita. Jadi tidak terjebak dengan Indonesia masa kini. Ya kalau kita ingin lebih baik, orientasinya Indonesia masa depan. Nah ini cara berpikir begini yang menurut saya jarang hari ini. Biasanya kalau kita kontra dengan orang itu pokoknya kita antemi jeleknya saja. Tapi kalau Ki Hajar, enggak, ini baik. Tapi kalau bagian ini ya memang pantas dikritik orang, diserang orang. Nah ini cara nulisnya Ki Hajar. Kita lanjutkan. Yang kedua, ini saya potong-potong ya, enggak saya tulis utuh. Kalau saya tulis utuh 2 jam sendiri bacanya. Nah, sesudah kita menetapkan 3 macam keadaan itu, yaitu timbulnya adat baru, berubahnya adat lama, dan kekalnya beberapa adat atau kebiasaan, teringat kita pada pengalaman dan pengetahuan masing-masing bahwa seringkali pergantian adat pada umumnya menimbulkan penyesalan. Ada pula yang membesarkan hati kita. Menyesali pergantian adat kadang-kadang akan dapat merugikan kita pribadi. Kegembiraan seringkali kita rasai juga karena terlepasnya adat yang mengikat kemerdekaan kita. Sungguh akan memberi rasa bahagia pada kita. Saya lanjutkan, nanti saya jelaskan. Terkait dengan itu, teringat pula bahwa seringkali kita melawan atau sedikitnya menghalangi terjadinya perubahan adat, sebab akan merasa rugi. Akan tetapi, acap kali kita juga sendiri menganjurkan pergantian itu. Bahkan seringkali dengan sifat radikal atau revolusioner, di mana kita merasa harus membebaskan diri dari ikatan adat yang menghalang-halangi kemajuan kita. Ini sebenarnya Ki Hajar ingin kita mbok jangan ekstrim. Jangan anti barat sama sekali, juga jangan pro barat sama sekali. Adat dan tradisi ya harus kita muliakan, kita hargai, tapi bukan berarti dia harga mati sama sekali. Kalau kita tidak mau mengubah adat sama sekali, ya kapan kita maju? Ganti adat ya kadang-kadang memang menggelisahkan, membuat kita prihatin. Tapi kadang-kadang juga menggembirakan, karena kita bebas dari situasi lama yang tidak terlalu positif ke situasi baru yang lebih positif. Jadi ini cara Ki Hajar ngerem perdebatan yang tidak ada habisnya antara kubunya Sultan Takdir dan kawan-kawan dengan Sanusi Pane dan kawan-kawan. Jadi ya, Barat ada bagusnya. Tradisi kita juga tidak kaleng-kaleng juga. Masih banyak nilai-nilai luhur di dalamnya. Tapi ya janganlah kemudian kita ekstrim. Harus Barat, pasti Barat, atau sebaliknya. Yang moderat saja. Kalau ada yang baik, lebih baik, ya kita berubah ke yang lebih baik. Sambil tetap memperhatikan nilai-nilai lama. Kan sebenarnya maunya ke situ. Saya lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya Ki Hajar menyatakan begini, dalam perlawanan manusia menentang lakunya zaman itu, sebenarnya kita amat merasakan pengaruhnya pada jiwa yang berwatak sendiri-sendiri. Macam-macamnya watak boleh kita ringkas sebagai 3 tipe. Watak konservatif, watak liberal, dan watak radikal. Sedangkan warnanya watak, kalau tipe dari Spranger boleh kita sebut warnanya jiwa, dengan sendirinya menuntut kita masing-masing ke jurusan sosial, politik, agama, kesenian, ekonomi, dan pengetahuan. Warna dari jiwa kita yang amat berhubungan dengan perasaan kita dan acap kali amat kuat itu
lalu menimbulkan macam-macam pandangan, aliran, golongan, partai, perhimpunan, dan lain sebagainya. Nah, ini menurut Ki Hajar begini loh, yo memang manusia itu tergantung watak jiwanya dan warna jiwanya. Makanya ada banyak pikiran. Semuanya ingin kebaikan untuk Indonesia. Tapi ada orang yang wataknya konservatif, wataknya liberal, wataknya radikal. Konservatif itu orang yang cenderung menjaga, melestarikan budaya lama. Watak liberal cenderung ingin bebas. Kalau watak radikal itu orang yang kaku cara berpikirnya. Jadi manusia itu ya macam-macam. Ada yang konservatif, ada yang liberal, ada yang radikal. Itu pun nanti diwarnai juga oleh fokusnya masing-masing. Ada yang fokus ke dunia sosial, fokus ke politik, fokus ke agama, fokus ke ekonomi, dan lain sebagainya. Orang ini pikirannya begini karena dia radikal, fokusnya ke agama. Yang ini dia liberal, fokusnya ke ekonomi saja. Yang ini dia konservatif, fokusnya ke pengetahuan, dan lain sebagainya. Itulah yang membuat lahir macam-macam pikiran, aliran, golongan, dan lain sebagainya. Jadi Ki Hajar menengahi polemik itu dengan menunjukkan ya macam-macam. Yang debat itu sebenarnya menunjukkan macam-macam cara berpikir, wataknya orang dan warna jiwanya. Itulah yang membuat terus polemiknya jadi rame. Semuanya baik, cita-citanya baik untuk kebaikan Indonesia. Hanya saja memang watak dan warna jiwanya beda-beda. Oh, ini diingat-ingat ya teman-teman, kalau ada rame-rame gegeran di medsos hari ini, di Twitter dan lain-lain, boleh diingat-ingat dawuhnya Ki Hajar ini ya. Oh ya wajar sih orang beda-beda pendapat, wong watak jiwanya berbeda, warna jiwanya juga beda.